Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Neronime. Episode ke-7 anime seri Gensoki season kedua akhirnya rilis juga. Nah, seperti biasa, di sini kita akan membahas episode terbaru ini, beserta beberapa penjelasan dari light novelnya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita mulai pembahasannya. Episode ke-7 ini dibuka dengan Ryo yang akhirnya tiba di Amande. Dan bisa dilihat di sini kalau Aisha dan Celia udah tiba duluan. Nah, di light novelnya dijelaskan kalau Ryo dan Aisha dapat berkomunikasi melalui telepati hingga jarak sekitar setengah kilometer. Jadi dengan itu Ryo pun menghubungi Aisha melalui telepati. Dan karena itulah Ryo di sini bisa tahu bahwa Aisha dan Celia sedang ngopi di kafe terdekat. Ryo pun mengunjungi Aisha dan Celia lalu menceritakan situasinya. Setelah itu, scene kemudian berpindah memperlihatkan pembicaraan Duke Huguenot dan Liselot. Di sini, Duke Huguenot sempat membahas kekuatan pahlawan Hiroaki. Meski kekuatan Hiroaki sebagai pahlawan sangatlah kuat, tapi di sini Duke Huguenot mengungkapkan bahwa ia tak berniat menggunakan Hiroaki sebagai alat tempur, tapi hanya sebagai simbol otoritas. Karena seperti yang kita tahu, keberadaan pahlawan di isekai itu sama seperti utusan dewa. Jadi dengan memiliki Hiroaki sebagai pahlawan saja, itu sudah cukup membuat restorasi ini bisa sangat disegani. Oke lanjut, Duke Huguenot kemudian mengungkapkan bahwa ia tertarik dengan Ryo. Apalagi setelah melihat kekuatannya, yang sebenarnya itu baru secuil saja yang ditunjukkan oleh Ryo di sini. Liselot pun mengizinkan Duke Huguenot untuk ikut hadir dalam pertemuannya dengan Ryo besok. Setelah itu, scene pun berpindah memperlihatkan Ryo yang sedang makan bersama Aisha dan Celia. Tak lama datang dua biangkerok, yaitu Alphonse dan Stewart. Awalnya mereka hanya ingin makan di ruangan Ryo. Ryo pun mengalah. Tapi setelah melihat kecantikan kedua harem Ryo, Alphonse pun berubah pikiran dan malah ngelunjak. Alphonse maksa ingin mengambil harem Ryo, bahkan sampai berani mengancam MC kita ini. Nah, karena udah ngelunjak, Ryo pun meladeni Alphonse dan Stewart dengan mudah. Singkat cerita, tak lama informasi tentang kelakuan Alphonse dan Stewart sampai ke telinga Liselot dan Duke Huguenot. Duke Huguenot yang awalnya ingin baik-baik ke Ryo dan membuat reputasinya bagus di mata Ryo, malah dirusak oleh kedua biangkerok ini. Duke Huguenot pun menghukum anaknya, yaitu Stewart, dengan mencabut hak warisnya sebagai penerus Duke. Sementara Alphonse diberi kesempatan dengan syarat meminta maaf pada Ryo. Nah, singkat cerita keesokan harinya Ryo pun bertemu dengan Duke Huguenot dan Liselot. Dan disinilah scene yang paling memuaskan di episode kali ini, yaitu ketika dua biangkerok bersujud di hadapan Ryo. Lanjut, mereka semua pun makan bareng dan di sini ada beberapa hal yang menarik. Pertama, di sini Ryo akhirnya menyadari bahwa Liselot adalah reinkarnator sama seperti dirinya. Tapi sebaliknya, mungkin dari kalian ada yang bertanya, kapan Liselot tahu identitas Ryo sebagai reinkarnator? Nah, itu adalah ketika nantinya Ryo membawa Miharu untuk berbicara pada Liselot. Di situ, Liselot menyadari bahwa Miharu bisa bahasa isekai. Dan jika begitu, maka harusnya ada seseorang yang telah mengajari Miharu. Dan Liselot pun menebak bahwa orang itu adalah Ryo. Ryo pun mengakuinya. Nah, karena scene ini ada di akhir volume 8 light novelnya, jadi kemungkinan besar kita juga akan melihat scene ini di akhir season keduanya nanti. Tapi untuk lebih pastinya, kita lihat saja di episode kedepannya. Oke lanjut, hal menarik lainnya di sini adalah Ryo yang akhirnya mendapat info bahwa Satsuki yang selama ini ia cari adalah pahlawan dari kerajaan Galar. Selain itu, dua pahlawan lainnya yang akan ikut di perjamuan pahlawan nanti, yaitu Shigi Kurarui dari Beltram, dan pahlawan dari Sento Stella yang tidak lain adalah Takahisa, akhirnya di-mention di scene ini. Oh ya, by the way, mungkin dari kalian ada yang bertanya, kenapa nama Takahisa tidak disebutkan di sini, dan hanya disebut dengan pahlawan dari kerajaan Sento Stella? Nah, di light novelnya dijelaskan, kalau kerajaan Sento Stella memang merahasiakan nama pahlawan mereka hingga tiba saatnya di perjamuan pahlawan nanti. Dan bahkan kemunculan Takahisa saat perjamuan pahlawan sebenarnya bisa dibilang surprise bagi Ryo dan yang lainnya. Bahkan bagi kita sebagai pembaca. Nah, tapi meskipun Rui dan Takahisa telah di-mention di sini, Mimin sendiri tetap yakin kalau season kedua ini gak bakal nyampe arc perjamuan pahlawan. Karena menurut Mimin itu sangat mepet dengan season 2 yang hanya dapat jatah 12 episode.
Oke lanjut, episode kali ini pun ditutup dengan Alphonse bersama para pasukan yang memulai misi mereka. Tapi sialnya, mereka malah bertemu Lucius yang siap membantai mereka. Nah, kira-kira itulah pembahasan untuk episode kali ini. Episode 8 minggu depan akan berjudul Tangan Iblis yang Mengintai. Dari previewnya, ini harusnya menceritakan scene ketika Alphonse dan para pasukan yang dibantai oleh Lucius lalu diubah menjadi Revenant oleh Reyes. Selain itu, kita juga akan melihat POV dari Flora yang makin galau memikirkan Rio. Nah, ada kemungkinan episode minggu depan akan berakhir dengan dimulainya serangan monster ke Amande. Kalau benar begitu, harusnya kita bisa melihat pertarungan Rio dan Lucius di episode 9 nanti. Atau paling lambat bisa jadi juga di episode 10. Tapi untuk lebih pastinya kita tunggu aja di episode kedepannya. Nah, jadi mungkin itulah semua untuk episode ke-7 ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Dan sampai jumpa di video berikutnya.